Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih untuk undangannya. Ini kebetulan ibaratnya khotib saya dibadal aja nih. Ya, pengganti. Karena kebetulan Pak Direktur berhalangan. Nah, kemarin komunikasi juga dengan Pak Direktur Pusat Pengembangan Bahasa. Karena tuan rumahnya harus ada sambutannya. Yaudah, kita menyampaikan sedikit renungan dan sambutan. Ya, Prof. Azki, Masya Allah, baru datang ini. Sibuk ya Pak Dekan ya? Ibu Dekan. Nah, oke. Baik. Ya. Baik, para sesepuh semua, di sini ada Bapak Nasrul Mahmud, tidak lain dan bukan adalah dosen saya juga. Kebetulan beliau hari ini datang bersama kita dari sini. Ada Profesor Zudi, ya, dan kita semuanya. Maghrib memang masih lama ya. Ini tausiah apa? Ya udah, sebisanya. Sebenarnya tadi saya mau nolak juga, tapi nolak semua nggak ada ya. Ya, jadi pertama pasti masing-masing agama, masing-masing keyakinan itu pada dasarnya jika dilaksanakan dengan baik pastinya akan mendorong orang untuk berbuat baik. Tapi kalau disalahgunakan, tidak hanya kepercayaan dalam arti seperti kepercayaan lokal saja, tapi juga agama pun kalau disalahgunakan bisa mendorong orang untuk perang terus-menerus karena atas nama memperjuangkan agama, tapi jalannya adalah dengan cara mengangkat senjata. Nah, kenapa? Karena sebagian orang menafsirkan doktrin agama dengan berbagai macam cara. Nah, oleh karena itu peneliti agama yang sangat dikenal itu namanya Glock and Stark. Nah, bicara soal multidimensi agama. Masing-masing agama itu tergantung bagaimana sebenarnya kita menafsirkannya. Karena ada aspek yang disebut ideological aspek, itu ya aspek ideologis. Orang ke Mekah misalnya berkemah selama 30 hari 30 malam seperti berkemahnya anak SMU misalnya ya. Padahal udah batuk-batuk, usianya udah 50 tahun, 70 tahun, jalan pakai roda. Tapi karena keyakinan bahwa dengan cara itu makin sempurna keislamannya, maka tidak terasa. Meskipun itu 40 hari 40 malam ya, berada misalnya wukuf di Arafah misalnya, wukufnya nggak lama sebenarnya. Nah, itu bagaimana sebenarnya orang terdorong karena bisa menggerakkan bagaimana kita bergerak, bisa didorong dengan cara atau motif agama. Tapi ada juga di sekolah pasca sarjana ini mahasiswa sebagian mereka malah hafal Al-Quran. Mohon izin saya sampaikan juga, mahasiswa di sini bukan hanya Islam ya. Kita punya juga mahasiswa Buddha, kita punya juga mahasiswa Katolik, kita punya juga mahasiswa Protestan ini. Jadi sekolah pasca sarjana ini memang tempat mahasiswa dari berbagai macam keyakinan dan agama. Jadi pendeta ada, ya orang biasa juga ada, ya, tapi lain keyakinan, lain agama. Nah, ini uniknya bertemu dalam satu kelas. Di kelas kita membahas hal-hal berkaitan dengan aspek universalitas dari agama, tapi juga aspek lokalitas dari agama tertentu. Lokalitas yang dimaksud adalah spesifik agama tertentu. Nah, jadi kadang-kadang kelasnya ini memang multi religius atau multi agama. Nah, oleh karena itu maka kadang-kadang kita mendiskusikannya dalam pengertian yang saling mengisi, dalam pengertian yang saling menghargai, dalam pengertian yang saling menghormati. Nah,
Tapi kembali kepada Grock and Stark tadi yang mengatakan bahwa ada aspek ideologikal, ada aspek intelektual. Jadi masing-masing agama sekarang difasilitasi oleh Kementerian Agama sudah punya sekolah tinggi masing-masing ini. Bahkan UIN ini sebenarnya dulu dari IAIN. Nah, saya berguru dengan Pak Nasrul Mahmud ini selama namanya dulu IAIN. Nah, tapi setelah namanya UIN ternyata Pak Nasrul sudah pensiun, sehingga Pak Nasrul dosen IAIN bukan dosen UIN. Kira-kira begitu ya. Nah, sampai sekarang ini kelebihan beliau adalah saya sebagai murid beliau malah kelihatan jauh lebih tua daripada dosen. Karena beliau ini rajin jalan kaki, rajin main pingpong gitu ya. Nah, saya nggak berani kalau lawan beliau kalau pingpong udah pasti kalah saya. Nah, makanya beliau ini awet muda nih, salah satu rahasianya bisa nanti kita timbal lagi ya. Nah, jadi intinya adalah aspek ideologikal itu, maka kita bicara dari sisi bagaimana kita menerjemahkan agama dari waktu ke waktu yang berubah-ubah. Kalau Islam kan sekitar hampir 15 abad yang lalu ya, Nabi kita ini hidup. Kita membayangkan 10 tahun lalu aja HP itu belum ada. Bukan nggak ada. Maksud saya tidak semaju sekarang. Sekarang namanya smartphone kan. Semua hal sudah bisa kita atur lewat HP kita. 10 tahun yang lalu mungkin belum kebayang. Kalau contoh ada, hanya orang-orang tertentu yang sangat terbatas. Nah, sekarang hampir semua orang punya smartphone. Itu berarti agama pun mulai ada banyak perubahan. Karena sekarang kalau orang ingin bertanya tertentu tentang agama, nggak lagi ke kiai, nggak lagi ke pendeta, bertanyanya kepada AI, artificial intelligence. Apa hukumnya saya berpuasa sikat gigi pakai odol, misalnya kan? Nah, nanti kalau kita tanyakan AI dia bisa jawab tuh, ya kan? Jadi nggak perlu datang ke Pak Kiai, nggak perlu buka kitab kuning, nggak perlu buka kitab putih. Nah, ternyata ini cara orang beragama ini berubah. Nah, oleh karena itu aspek intelektual dari agama itu adalah bagaimana caranya agama membekali kita untuk supaya agama ini tetap relevan meskipun kalau Islam 15 abad yang lalu Nabi berada menyampaikan wahyu, 15 abad berikutnya kan perubahannya sudah banyak banget ya, dari cara orang makan, dari cara orang berpakaian, dari cara orang berkomunikasi dan seterusnya. Nah, tambah justru menjadi lucu kalau seandainya cara kita beragama sekarang ini dan cara kita hidup sekarang ini harus kita sesuaikan dan kita paksakan menjadi cara agama 14 abad yang lalu, 15 abad yang lalu. Nah, maka sebagian orang kan, orang Indonesia itu orang Muslim, tapi dalam banyak hal kata sebagian orang itu tidak seperti Islamnya orang di tempat-tempat tertentu. Nah, orang tempat tertentu kadang-kadang Islamnya ingin dibawa, mohon maaf, sebagian malah seperti 14 abad yang lalu tuh. Nah, contohnya bagaimana? Laki harus terpisah dengan perempuan sedemikian rupa ketat, gitu kan? Saya punya mahasiswa nih, ini betul-betul cerita faktual ya, karena mahasiswa kita ini juga bukan hanya orang Indonesia nih. Ada salah satu mahasiswanya, katakan saja dari Timur Tengah, ya. Yang menjadi masalah biasanya adalah kalau mahasiswanya perempuan, setelah itu sudah bersuami, suaminya mahasiswa, istrinya juga mahasiswa. Apa yang terjadi ketika ada ujian masuk, istrinya diantar oleh suami. Kedua-duanya mau ujian masuk nih. Nah, ujian masuknya kan otomatis satu persatu yang kita hadapi. Yang menghadapi ya kadang ada dosen laki, kadang ada dosen perempuan, gitu kan? Nah, orang yang mengantarkan istrinya mau menjadi mahasiswa, suaminya juga mau jadi mahasiswa, kadang suaminya tidak rela kalau istrinya diwawancarai oleh dosen laki-laki. Nah, jadi kemarin terjadi nih. Jadi istrinya yang perempuan ini ketika kita panggil masuk, yang kita panggil satu orang, kok yang masuk 2 orang lagi? Ada perempuan, ada laki-laki kan? Nah,
mohon izin, yang kelihatan cuma matanya doang. Nah, ya sudah kelihatan hanya matanya saja. Dia duduk, terus suaminya berusaha nyari tempat duduk juga, pendampingnya. Nah, kita bingung, kenapa? Ini yang ujian yang mana nih? Ini namanya nama perempuan apa laki-laki nih? Nah, suaminya menjawab, ya itu nama perempuan, tapi jangan salah, perempuan ini istri saya. Waduh. Nah, jadi ini mungkin budaya beliau-beliau itu kalau perempuan diwawancarai oleh laki-laki ini bisa menimbulkan masalah, gitu kira-kira ya. Jadi bisa menimbulkan kecemburuan yang besar, gitu kan? Di tengah-tengah wawancara ini yang diwawancari apa? Nah, itu kira-kira ya. Jadi betul-betul terjadi nih. Nah, makanya suaminya nggak keluar-keluar, gitu ya. Padahal yang mau kita wawancarai ini kebetulan namanya sesuai abjad nih. Nama perempuan duluan, kita baca nama perempuannya. Nah, dia nggak mau keluar. Nah, di situ terjadi meski satu agama kadang-kadang beda penafsiran tentang bagaimana seharusnya nilai berkaitan dengan kesucian tentang pernikahan, kesucian tentang hubungan antara laki dengan perempuan itu harus kita terapkan. Nah, oleh karena itu perbedaan itulah yang kadang-kadang kalau kita nggak sikapi secara intelek, maka bisa jadi muncul hal-hal yang bersifat ketegangan-ketegangan. Nah, jadi komunikasi agama melalui intelek itu dibutuhkan karena Nabi juga menyampaikan kepada kita ad-dinu aql la dina liman la aqlalah. Agama itu dalam banyak hal perlu rasionalitas. Sebab kalau nggak ada rasionalitasnya, ya justru orang itu hakikatnya tidaklah dia beragama. Nah, ini salah satu yang menyebabkan kita perlu mengembangkan aspek intelektual dari agama supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik, bergaul dengan baik, berinteraksi dengan baik. Nah, makin banyak universitas Islam harusnya makin meredakan ketegangan-ketegangan intern umat Islam maupun antar umat beragama. Nah, itu yang kita harapkan ini. Sama juga mungkin makin banyak sekolah tinggi atau universitas Katolik atau universitas Protestan, sebaiknya dan seharusnya makin bisa masing-masing komunitas agama untuk berkomunikasi dengan cara-cara yang intelek, dengan cara-cara yang ditopang oleh rasionalitas kita. Nah, kalau kita punya cara ditopang oleh rasionalitas kita, mudah-mudahan bukan hanya power of religious feeling yang kita punya, oleh karena itu semangat beragama saja yang kita punya, tapi juga power of religious reasoning. Bagaimana sebenarnya kita menggunakan rasionalisasi kita meski kita berakar dari agama kita masing-masing. Nah, oleh karena itulah menurut kita bagaimana mengembangkan aspek intelektual dari agama ini menjanjikan komunikasi lintas kelompok yang baik, menjadi bagian dari paradigma kognitif kita supaya kita bisa berkomunikasi antar agama yang baik. Nah, oleh karena itu perlu kita kembangkan yang kita sebut sebagai aspek intelektualitas dari masing-masing agama kita. Nah, aspek-aspek lain tentu ada 5 atau 6 ya kurang lebihnya, tapi menurut saya yang relevan adalah tadi yang saya contohkan, ada aspek ideological, tapi kalau nggak dibarengi dengan aspek intelektual, pada dasarnya yang ideological itu bisa-bisa membuat kita beragama tanpa arah yang jelas atau justru malah kehilangan semangat beragama yang sesungguhnya. Nah, mudah-mudahan poin ini pada dasarnya ingin mengembangkan berbagai macam aspek itu, tidak terkecuali aspek intelektualitas tadi. Nah, oleh karena itulah sebagian orang mungkin bertanya, kenapa di UIN perlu dipelajari berbagai macam bahasa? Nah, bahkan mungkin ada yang menggolong-golongkan kok. Bahasa itu ada yang bahasa Islami, ada bahasa non-Islami. Nah, kalau agak keras sedikit, ada bahasa Islami, ada bahasa kafir. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi bahasa kafir itu masih bahasa non-Islam. Kalau yang agak keras ngomongnya biasanya seperti itu. Padahal sebenarnya
di dalam kaitannya dengan kebahasaan, masa Nabi pun sebenarnya ada orang-orang yang membantu Nabi kita Muhammad untuk bagaimana berkirim surat ke beberapa raja-raja dengan berbagai macam agama, tidak hanya berbahasa Arab. Jadi Nabi itu juga punya penasehat, yang penasehatnya itu membantu untuk bagaimana menuliskan surat tidak hanya dalam bahasa Arab. Nah, itu salah satunya ya. Maaf untuk contoh saja. Nah, contoh yang lain, ternyata dengan aneka ragam bahasa yang kita punya, kita mengkaji agama pun menjadi lebih multi perspektif. Nah, ini yang mungkin sangat luar biasa nih. Nah, makanya Pak dosen saya ini Pak Haji Nasrun pada dasarnya membekali untuk bagaimana mengkomunikasikan pemahaman tentang Islam tidak hanya bersumber dari literatur monobahasa, satu bahasa, bahasa Arab saja, tapi juga berkomunikasi, membaca, menggunakan literasi dari multibahasa. Nah, jadi perlunya kita menggunakan komunikasi dengan multibahasa, apalagi literasi keagamaan, ternyata memiliki sumbangsih yang amat positif dalam membuka cakrawala pandang kita, termasuk juga cakrawala pandang kita tentang agama. Nah, jadi intinya sebenarnya kita adalah orang-orang yang the right man on the right place. Jadi bergaul dengan Bu Prof Azkia, Bapak Dr. Kustiwan, Prof Zudi, ini sebenarnya pergaulan yang menyenangkan karena kita bisa belajar banyak bahasa dari beliau-beliau ini. Kita bisa belajar banyak budaya dari beliau-beliau ini. Nah, oleh karena itu, rekan-rekan yang sekarang ini mungkin sedang dalam tanda petik kalau ada orang berburu takjil, maka rekan-rekan ini kan berburu beasiswa ya. Nah, kira-kira begitu ya. Ada yang BIP, ada yang LPDP, ada yang apalagi nih Pak Gusman? Dua itu ya? Dua itu ya. Nah, biasanya sebenarnya beasiswa Basnas juga biasanya nih ya. Tapi biasa Basnas mungkin syarat kebahasaannya masih kurang sebenarnya. Nanti lain waktu mungkin bisa diupdate kembali karena mahasiswanya udah bagus, tapi karena mentok di kebahasaannya akhirnya kurang begitu hidup sebenarnya ya. Nah, jadi dalam kaitan dengan tadi kita mempelajari bahasa, relevan dengan Al-Quran yang mengatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bahwa kita ini menurut Al-Quran dari sononya, dari asal muasalnya sebenarnya ditakdirkan untuk berbeda-beda. Ada perbedaan bangsa, suku bangsa, ada perbedaan agama, ada perbedaan adat istiadat, ada juga perbedaan bahasa. Nah, semua itu diakui sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan salah kita. Jadi kalau saya lahir di tanah Jawa Timur, Ibu Nurul Azkia lahir di kota Boyolali, setahu saya ya. Oh, iya, betul ya. Nah, tapi bersekolah di Malang ya. Nah, bisa ngaku orang Jawa Timur ke saya. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya bukan salah kita, karena ini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak punya hak pilih ini sebenarnya. Oleh karena itu, karena kita nggak punya hak pilih, maka tidak boleh kita saling menyalahkan tentang takdir kita masing-masing. Saya ditakdirkan sebagai orang yang lahir di Jawa Timur, nggak boleh orang lain menyalahkan saya gara-gara karena saya lahir di Jawa Timur. Nah, jadi identitas primordial kita masing-masing dalam banyak hal bersifat given, kata orang, sudah diberikan sedemikian rupa. Nah, paling pokok yang harus kita kembangkan adalah bagaimana sesuatu yang sudah ditakdirkan ini bisa kita komunikasikan dengan baik dalam konteks Al-Quran lita'arufu.
saling mengenal, saling menyapa, saling bertegur sapa, termasuk di dalamnya pasti saling menghargai. Nah, ini mudah-mudahan di bulan Ramadan yang baik ini, ya, kita semuanya bisa membaca kembali apa yang sudah kita pelajari tentang agama kita masing-masing, tidak terkecuali tentang Islam, ya. Sebab Islam itu berproses juga pemahamannya. Saya orang Islam yang lahir di Jawa Timur, dulu waktu kecil bergaul hanya dengan orang Islam, hanya dengan orang di kampung halaman saya. Tapi begitu saya di Jakarta, saya baru tahu bahwa yang baik itu bukan hanya orang Jawa loh, gitu kan? Yang hatinya jernih itu bukan hanya orang Jawa, yang tradisinya tinggi itu bukan hanya orang Jawa. Pak Pustiwan, Dr. Pustiwan yang dari Sukabumi, Masya Allah, Sukabumi dikenal karena sa'lihi misalnya. Ini gudangnya orang-orang baik ini, ya kan? Nah, jadi baik penampilannya, baik perangainya. Saya bergaul dengan Profesor Zudi, beliau orang Betawi, ya setahu saya nih. Nah, jangan-jangan kita orang Jawa juga, enggak? Jadi orang Betawi lah. Ternyata karena keikhlasan orang-orang yang dulu di Jakarta lah, maka Jakarta ini damai. Nah, benar ini. Tapi kita bisa bayangin ini, kalau orang-orang yang ada di Betawi ini misalnya semua profesinya pengacara, mungkin sudah banyak orang diajak ke pengadilan untuk dituntut, gitu ya. Nah, karena beliau-beliau ini kadang-kadang menjadi bagian kelompok yang sering digusur-gusur. Nah, tapi karena kondusivitas Jakarta ini salah satunya karena memang inklusivitas masyarakat Betawi ini dalam menerima orang-orang yang di luar Betawi. Nah, oke, tepuk tangan dong orang Betawi ya. Kita semua kalau dari jadi kabarnya. Bayangin aja kalau semuanya ini jadi pengacara, kita udah dituntut terus nih. Buang sampah sembarangan dituntut oleh orang Betawi juga kan. Apa beli tanah baru nyicil sedikit belum lunas dituntut lagi misalnya. Nah, jadi alhamdulillah. Nah, oleh karena itu sekali lagi pengalaman yang dari Jawa tadi, saya pribadi datang ke Jakarta ini akhirnya membawa kita berkesimpulan bahwa sebenarnya ada hukum universal untuk semua orang, dari semua suku bangsa, dari semua agama, dari semua tradisi. Kalau kita dicubit sakit, maka jangan mencubit orang lain. Karena ketika kita dicubit sakit, kita akan marah. Orang lain pun kalau kita cubit, mereka juga akan marah. Nah, ini sebenarnya hukum universal untuk semuanya. Jadi suku manapun pada dasarnya secara azaliyah atau primordial tidak ada yang mengajarkan hal-hal terkait dengan kekerasan. Kitalah yang sering menggunakan identitas kelompok kita masing-masing, seringkali menabalkan superioritas di atas kelompok yang lain. Nah, oleh karena itulah maka ditutup surah tadi dalam Al-Quran dengan kata-kata inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu siapa? Yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa itu indikator sederhananya adalah ada dalam surah Al-Asr sebenarnya. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Yaitu orang-orang yang beriman, jangan salah, bukan hanya beriman, tapi wujud keimanannya itu dengan amal saleh. Suka membantu orang, suka memperhatikan orang, ya, mungkin juga suka memberi hutang orang juga. Ya. Tapi kalau hutang dulu kan kita bangkrut dulu kan, ditagih terusnya. Nah, ini saya dengar dulu ada banyak mahasiswi berhutang kepada Prof. Azkian ya. Karena beliau suka membantu ya. Ya, jadi illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Jadi keimanan kita ini ikatan yang bersifat vertikal ke atas. Tapi amal saleh itu adalah ikatan yang bersifat horizontal. Jadi kalau kita hanya mengaku beriman saja, tapi amal salehnya susah.
maka kita berhak juga meragukan betul nggak keimanannya itu. Ngaku iman tapi bantu orang nggak suka, ngaku iman tapi menghargai orang lain nggak suka, ngaku iman tetapi bergaul dengan baik bersama rekan-rekan sebayanya ia nggak suka. Nah, itu pada dasarnya diragukan keimanannya kalau seperti itu. Nah, oleh karena itu maka illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Saking pedulinya, kalau ada yang kelihatan ke arah yang kurang benar, mungkin dikasih uang saku oleh orang tua yang seharusnya digunakan untuk membayar kursus bahasa, tapi ternyata tiap hari ke kantin habis uang sakunya misalnya kan. Nah, jadi harus kita beri ingatan kepada yang bersangkutan. Kenapa uang kosnya kok nggak dibayar-bayar? Padahal sebenarnya LPDP sudah membayar semuanya. Nah, kosnya udah, uang kebutuhan bukunya udah, uang kursusnya udah. Nah, maka berhak kita memberi peringatan kepada yang bersangkutan bahwa ini cara penggunaan uang yang tidak baik. Nah, ini illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq. Nah, yang terakhir wa tawashaw bis sabr. Nah, memberi nasihat dalam kerangka kesabaran. Ada rekan kita, naudzubillah, misalnya sedang berusaha untuk mengejar beasiswa, sedang berusaha untuk menaikkan TOEFL-nya, skornya supaya 600 misalnya kan. Nah, ini yang tertinggi berapa nih? Udah tamat semua atau belum nih? Belum ya? Nah, sudah ada skornya belum? Ada yang udah 550 udah banyak? Banyak ya? Ya, alhamdulillah. Nah, jadi yang masih 400 naik sedikit, kadang-kadang 470. Jangan lupa kita sampaikan bahwa belajar itu perlu ketekunan dan kesabaran. Nah, jadi kalau sabar, pada saatnya nanti skornya akan naik pasti. Kalau sabar, tapi kalau nggak sabar, makin nggak sabar, makin emosi, makin kita masuk skor untuk kursus bahasa dan tes bahasa makin susah. Nah, oleh karena itu perlu kita untuk kesabaran, saling menasihati dalam rangka kesabaran. Oke? Jadi saya kira poin-poin yang ingin saya sampaikan itu ya. Nah, kebetulan tidak sampai maghrib, tapi saya ingin sekali wejangan dan nasihat dari Pak Haji Nasrun ini saudara ya. Saya sebenarnya kualat ini karena berdiri di depan beliau lama-lama. Harusnya beliau yang berdiri di depan saya lama-lama. Ya, mohon berkenan ini kalau boleh nih Pak Kustiwa. Mungkin beliau ingin 1-2 patah kata supaya kita terkenang dan mengenang ya bagaimana tentang urusan bahasa dan seterusnya. Bisa ada waktu mungkin 8-9 menit gitu ya. Mohon izin Pak Kustiwa ya. Oke, dengan hormat saya mohon maaf hanya sampai di sini. Ini boleh kan sampai di sini dulu ya. Nah, ini nasihatnya banyak-banyak nih. Nasihati saya sendiri nanti nih. Jadi kita jadi banyak nasihati orang, diri kita lupa nanti, itu bahaya ya. Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf untuk semua yang kurang berkenan. Saya ingin sekali mendengar nasihat dari guru kita, dosen kita, persis menjelang maghrib kita, betul-betul kultum kayak ini, kuliah 7 menit nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.